Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, Sampurasun untuk yang orang Sunda. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Bye-bye. Yang kami hormati pimpinan dan anggota Komisi 6 DPR RI, yang kami hormati Direktur Utama PT Asabri Persero beserta jajarannya, yang kami hormati Direktur Utama PT Taspen Persero beserta jajarannya, dan hadirin yang ada di ruangan ini. Terima kasih untuk pemaparannya. Yang pertama tentu apresiasi bagi direksi baru Asabri yang sudah bekerja luar biasa sampai semakin terang, Pak, ini. Tapi sekarang udah lebih seger, Pak, daripada waktu itu ketemu kita ya. Nah, tadi mohon nanti lebih dijelaskan lagi. Saya minta tertulis saja. Jadi untuk peserta Taspen maupun Asabri bukan hanya pensiun saja, tapi di situ ada tabungan hari tua, ada jaminan kecelakaan kerja, ada jaminan kematian dan jaminan pensiun. Nah, ini cost sharingnya seperti apa, Pak? Mohon lebih jelas, karena untuk Asabri misalnya 3,25% ini dari gaji pokok plus potongan juga dari tunjangan istri dan anak. Ya, apakah ini tunjangan istri dan anak? Kayaknya untuk yang golongannya belum tinggi, kasihan juga ini ya, sebetulnya potongannya jadi besar. Kemudian iuran dari pemerintah kecelakaan kerja 0,62%, apakah hanya dari pemerintah atau ada iuran dari peserta? Iuran jaminan kematian 0,81% dari gaji pokok, ini dari pemerintah iurannya. Iuran dari peserta untuk jaminan pensiun 4,75%, potongan dari gaji pokok plus tunjangan istri dan anak. Nah, saya mohon dibantu untuk pesertanya berapa. Lalu kemudian kalau di Taspen kita bisa di Asabri kita bisa mendapatkan persentase seperti ini. Taspen tidak menyatakannya dalam pemaparan berapa persen potongan dari para pekerja ASN yang nanti saja, Pak, saya kira tertulis saja supaya lebih jelas. Dan kalau saya tidak salah mencermati, potongan untuk jaminan, salah satu jaminannya itu agak, menurut saya, Pak, agak terlalu tinggi begitu. Jaminan kematian kalau tidak salah di angka 0,72% iurannya, kalau saya tidak salah. Mohon nanti saya dikoreksi. Nah, di luar itu semua saya kira kami membutuhkan, karena Bapak mungkin juga, saya tidak tahu apakah sudah lama di Taspen atau baru, Pak. Tahun ketiga, Bu. Oke, tahun ketiga. Jadi saya mohon bantuan Bapak. Tadi ada instrumen investasi kemana saja seperti itu. Siap. Dan sebelum dan sesudah Bapak ya. Siap. Jadi ini juga kita lakukan ketika kita menghadapi persoalan di Asabri. Karena kami tadi pimpinan sudah mengatakan juga ada kekhawatiran jangan sampai di masa lalu terjadi investasi-investasi bodong begitu, atau dalam statement yang dilansir beberapa media yang dikeluarkan oleh Menteri Keuangan, ada indikasi bermasalah juga dalam investasi-investasi Taspen terdahulu. Karena ini adalah uang titipan dari para pekerja negara di seluruh Indonesia, saya kira jangan sampai terulang apa yang terjadi pada Taspen, pada Asabri maksud saya. Nah, jadi instrumen investasinya itu apa saja. Dan yang terakhir adalah saya dari tadi belum mendengarkan komentar dari Taspen dan Asabri mengenai putusan MK. Karena ini menjadi penting, putusan nomor 72/PUU garis datar berapa Romawin ya? XV2 garing 2019. Ya itu. Kemudian juga untuk putusan 2020, kalau saya tidak salah analisis secara hukum, putusan MK ini juga berakibat pada posisi hukum dari kedua penyelenggara jaminan sosial, bahwa tidak bisa lagi berbentuk PT.
Nah, pilihannya, kalau saya tidak salah analisis, maka bergabung dengan yang sudah ada atau usulan dari DJSN, penyelenggaranya multipilar. Jadi kalau tetap diselenggarakan oleh Taspen dan Asabri, maka pimpinan mau tidak mau memang harus ada undang-undang khusus, sehingga posisi Taspen dan Asabri juga menjadi kuat. Karena tidak bisa penyelenggara jaminan sosial sesuai Undang-Undang SJSN diselenggarakan oleh perusahaan yang profit oriented, dan itu sudah keputusan Mahkamah Konstitusi. Sehingga transformasi ini menjadi penting, apa yang tadi disampaikan, karena sudah putusan MK, mau tidak mau memang ini sesuai juga dengan amanat konstitusi, saya kira, tentang jaminan sosial, maka menjadi perhatian juga agar transformasi kelembagaan PT Taspen dan PT Asabri ini tidak menimbulkan kegoncangan, dan itu saya kira perlu mendapatkan perhatian dan mohon dibantu secara tertulis juga Pak, sampai mana transformasinya. Terakhir dari saya, mohon dicermati juga karena ada putusan MK seperti ini, barangkali ada komisaris yang mantan pejabat di Kemenpan yang sedang mengusung adanya jaminan sosial status P3K seperti itu, barangkali ya, mohon juga diingatkan untuk tidak tergesa-gesa, karena ini jangan sampai yang sudah ada sekarang saja itu perlu ditempatkan pada posisi transformasi yang smooth, yang aman, jangan kemudian menambah yang P3K tanpa menyelesaikan bentuk hukum dari Taspen dan Asabri khususnya, tapi lebih khusus lagi Taspen, karena ini akan menambah banyak, dan saya juga tadi melihat bagaimana THT peserta bisa menurun. Lupa like, comment, subscribe, dan share. Dan skema potongan iuran itu kalau saya tidak salah dipotong langsung dari gaji atau mereka sukarela. Kalau dipotong langsung dari gaji berarti tidak mungkin kepesertaan itu turun sebetulnya. Nah, mungkin itu analisis sementara saya, dan ini butuh kajian yang lebih mendalam. Terima kasih pimpinan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya dengar Bu Rike nanya, yang jawab yang di belakang saya ini semua, itu langsung dipotong itu. Oh, berarti nggak mungkin berkurang peserta sebenarnya. Jadi mungkin sebelum kita lanjutkan kepada teman-teman yang lain, kalau kejadian di Jiwasraya dan Asabri ini kan sudah terjadi ledakan bomnya. Yang kita khawatir, yang tadi juga disinggung sama Bu Rike, jangan sampai ini kita, kalaupun misalnya ada, lebih baik diomongin di awal daripada kejadian belakangan gitu kan. Nah, saya rasa sebagian daripada pertanyaan ini, seperti tadi minta bantuan perubahan THT, perubahan bentuk badan terkait dengan putusan MK, itu mungkin kita bagus kemas dalam bentuk FGD nanti.